Halo guys, ketemu kembali nih guys bersama teknisi Dobleh. Dobleh itu singkatan dari dokter bedah HP ya. Jangan salah mengartikan. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial tentang cara cetak ulang IC CPU. Dan karena cetakan nggak ada yang sesuai, saya menggunakan cetakan universal guys. Mudah-mudahan trik ini bisa membantu ya. Dan karena ini CPU Oppo, jadi dia ada lemnya ya. Dan ini juga udah saya angkat, dan kemarin tidak sempat memvideokan saat mencongkelnya. Untuk membersihkan lemnya saya menggunakan pisau khusus dengan blower ya. Saya tidak menggunakan solder. Karena apa? Ya karena pengalaman menggunakan solder kurang bagus. Untuk panasnya saya menggunakan di bawah 300 karena untuk menjaga agar si IC-nya tidak mati, tidak kepanasan. Ya pelan-pelan aja ya. Kita triknya itu jangan ditekan saat membersihkan lemnya, karena kalau ditekan bisa merusak IC CPU-nya, bisa rontok kaki-kakinya ya. Oke, setelah dirasa bersih, kita tambahkan sedikit fluk untuk ya biar membersihkannya maksimal ya. Dan saya ini tidak menggunakan mikroskop karena alhamdulillah mata masih kuat ya. Saya masih menggunakan mata telanjang. Dan pinggir-pinggirnya juga dibersihin ya, biar saat memasang di PCB-nya tidak mengganggu ke komponen-komponen sekitarnya. Nah, setelah dirasa bersih, itu udah bersih ya, udah tidak ada lemnya. Ini adalah cara saya ini untuk membuat kakinya. Ini belum selesai, antara tetap dicetak. Ini adalah biar kita gampang pada saat kita memasukkan ke BGA-nya, ke plat BGA-nya. Kita menggunakan bekas touchscreen kacanya dan dengan timah cair. Terus kita blower lagi agar kaki-kakinya terbentuk ya. Tidak usah rata semua, nggak apa-apa, yang penting agar bisa membuat kaki-kaki untuk agar tidak susah saat memasang ke plat BGA-nya buat cetakan universalnya ya. Nah, kita geser-geser kacanya, terus kita ambil lagi, kita
keluar sendiri, lepas sendiri. Dan kita rapikan yang kaki-kaki yang agak kurang pas ya, agak nempel, ada yang nempel atau ada yang gede, ada yang besar, ada yang, pokoknya kita rapikan lah serapi mungkin. Intinya mah sebenarnya nggak pakai ini juga bisa, cuma kan kalau saya pakai ini nih agar pada saat memasukkan ke plat PGA kita tidak susah karena udah ada kaki-kakinya. Walaupun tidak semuanya nggak apa-apa, yang penting untuk bikin mal gitu ya. Ini saya cari-cari plat PGA yang udah plat PGA MTK, ternyata nggak ada ya. Saya belum punya. Karena toko spare partnya jauh ya, jadi kita menggunakan yang ada aja lah. Kita cari yang plat universal. Di mana ini naruhnya lah? Sampai lupa. Nah, ini plat universalnya ya. Sebelum kita masukkan ke platnya, kita bersihkan terlebih dahulu agar ntar kaki-kakinya bisa rapi, bisa nggak gede kecil ya kaki-kakinya. Kalau saya menggunakan Pertamax ya, biar larinya kenceng. Kalau dulu sih pakai premium, karena sekarang udah nggak ada premium, jadi pakainya Pertamax atau Pertalite lah. Sebenarnya sih kelebihannya premium tuh apa ya? Dia nggak ada catnya kayak cat gitu loh, yang hijau itu, biru itu cat sebenarnya. Jadi meninggalkan bekas. Kalau premium mah nggak ada, kuning ya kuning, hilang. Kita paskan dulu ya di plat PGA-nya. Kalau udah ada kakinya kan gampang gitu loh maksudnya. Gitu, bukan maksud lain. Setelah dirasa pas, kita kasih isolasi kertas. Fungsinya untuk menjaga agar tidak goyang ke kanan ke kiri kelepas si IC-nya dengan PGA-nya. Setelah dikasih ini, kita rapikan. Nah, ini yang penting nih. Meja saya emang bolong itu sengaja. Terus ada legok-legoknya itu buat mencetak IC CPU ya. Legok itu bahasa Indonesianya itu cekung, jadi biar si IC itu ada di legokan. Aduh, boleh betul. Si IC biar plat PGA-nya ntar nggak melengkung, itu doang sih fungsinya. Saya udah mempraktekkan ini udah ada 4 tahunan, jadi nggak pernah, jarang gagal lah gitu ya. Sekali 2 kali dipanasin doang udah jadi. Kadang kalau lagi pas enak ya sekali kasih timah langsung jadi. Nah, terus kita blower menggunakan panas 300. Kalau saya mesti pakai quick. Saya menggunakan panas 300. Angin saya kasih 0. Kasih ke paling minimal. Kita blowernya pelan aja. Setelah timah cairnya meleleh semua, kita lihat apakah udah rapi apa belum. Kalau belum, kita rapikan pakai ini
tongkat kerasakti ya. Ini tongkat kerasaktinya nih. Kita rapikan, kita ratakan. Jadi kalau pakai plat universal tuh kadang nggak sekali jadi sih, kadang 2 kali tanpa ngelepas IC ya. Kita langsung rapikan, ratakan. Setelah rata kita bersihkan, terus nunggu dingin. Kalau udah dingin baru kasih timah lagi. Timahnya nggak usah banyak-banyak karena ini untuk merapikan saja. Setelah terasa rapi, kita ratakan pakai tisu atau pakai apalah, terserah. Yang penting rata, nggak belepotan ya, agar tidak terjadi penggumpalan, agak ada yang gede ada yang kecil pembikinan kakinya. Setelah rapi, kita masukkan ke cekungan tadi, terus kita blower lagi ya. Blowernya pelan aja, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat biasanya loncat si butir-butiran kakinya. Ya kelihatan kan tuh, set ya, sip, rapi nih. dua kali doang nih langsung jadi, langsung rapi. Terus kita lepas IC-nya, kita keluarkan dari plat PGA-nya, lalu kita bersihkan pakai cairan. Kalau saya memakai yang tadi pertama, terus kita sikat-sikat. Sikat-sikat atas bawah, kanan kiri, maju mundur. Nah, akhirnya jadi deh. Ya, jadi begitu kira-kira ya. Dari pertama pembersihan, terus pembikinan kaki awal untuk bikin mal, terus ke plat PGA-nya, plat PGA universal, kasih timah, di blower dipanasin, sekali belum jadi dirapikan, diratakan, kasih timah lagi, blower lagi, akhirnya done. Jadi begitu ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu bagi yang masih belajar, karena saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih bagi semua pemirsa yang melihat atau mendengarkan channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.